Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas pendidikan biologi G angkatan 2023 akan mempersembahkan video pembelajaran berbasis analisis kasus dalam rangka ulangan akhir semester mata kuliah biologi sel molekuler. Sebelumnya perkenalkan saya Ainil Hana dengan NIM akhir 190 dan saya Auledika Zenitias dengan NIM akhir 196 dan saya Maufira Abdul Ramadhani dengan NIM akhir 205. Artikel yang kami ambil berjudul The Multivalent Role of Regulatory T Cell in Sepsis, Mechanism, Heterogeneity, and Pathogen Therapies, dengan materi yang kami ambil persinyalan molekuler sel. Isi video kami nantinya akan diawali dengan tujuan pembelajaran, lalu penyampaian materi terkait persinyalan molekuler sel, analisis studi kasus, dan ditutup dengan kesimpulan dan refleksi pribadi dari kelompok kami. Semoga video yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi halayak umum. Selamat menyaksikan video kami. Tujuan pembelajaran yang kami pilih yakni yang pertama, menjelaskan konsep dasar persinyalan molekuler sel termasuk definisi, komponen utama, dan jenis-jenis jalur persinyalan yang terjadi di dalam sel. Yang kedua, menganalisis mekanisme molekuler persinyalan sel mulai dari pengikatan ligan hingga reseptor serta respons seluler berupa perubahan ekspresi gen, metabolisme, dan fungsi sel. Yang ketiga, yakni mengaitkan peran persinyalan molekuler sel dengan kondisi fisiologis dan patologis khususnya dalam sistem imun dan penyakit seperti inflamasi dan sepsis. Masuk ke materi, hari ini kita akan membahas tentang persinyalan molekuler sel. Seperti yang kalian lihat, persinyalan molekuler sel adalah sistem komunikasi penting di mana sel mendeteksi dan merespons sinyal dari lingkungan atau sel lain melalui molekul sinyal yang berikatan dengan reseptor, memicu kaskad internal atau transduksi sinyal yang mengubah molekul di dalam sel dan akhirnya menghasilkan respons seluler spesifik seperti pertumbuhan, pembelahan, dan ekspresi gen. Proses ini mengatur semua fungsi seluler vital untuk kelangsungan hidup, perkembangan, dan juga kesehatan. Tahapan persinyalan sel terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu penerimaan sel atau reception, yang berarti ligan berkaitan dengan reseptor spesifik pada membran sel atau di dalam sel. Kemudian yang kedua, transduksi sinyal, signal transduction, di mana sinyal diteruskan ke dalam sel melalui rangkaian reaksi molekuler seperti kinase atau faktor transkripsi. Dan yang ketiga yakni respon, di mana sel merespon dengan perubahan spesifik seperti aktivasi gen. Selanjutnya, kita akan membahas jenis-jenis persinyalan molekuler sel. Yang pertama ada kontak langsung, yaitu jenis komunikasi antar sel di mana molekul sinyal dari satu sel langsung diterima oleh sel tetangga tanpa melalui perantara. Sering terjadi melalui sambungan fisik seperti gap junction pada hewan atau plasmodesmata pada tumbuhan, untuk transfer ion atau molekul kecil, atau melalui interaksi protein hingga protein di permukaan sel, memungkinkan koordinasi langsung antar sel yang berdekatan. Yang kedua yaitu parakrin. Seringkali sel-sel yang berdekatan berkomunikasi melalui pelepasan pembawa pesan kimia atau ligan yang dapat berdifusi melalui ruang di antara sel-sel. Jenis persinyalan ini di mana sel-sel berkomunikasi dalam jarak yang relatif pendek dikenal sebagai persinyalan parakrin. Persinyalan parakrin memungkinkan sel untuk mengkoordinasikan aktivitas secara lokal dengan sel-sel tetangga. Meskipun digunakan di banyak jaringan dan konteks yang berbeda, sinyal parakrin sangat penting selama perkembangan ketika sinyal tersebut memungkinkan satu kelompok sel untuk memberitahu kelompok sel tetangga identitas seluler apa yang harus diamati. Yang ketiga yaitu sinapsis. Ketika neuron pengirim
impuls listrik bergerak cepat melalui sel, menjalar ke bawah melalui perpanjangan seperti serat yang disebut akson. Ketika impuls mencapai sinapsis, ia memicu pelepasan ligan yang disebut neurotransmitter yang dengan cepat melintasi celah kecil antara sel-sel saraf. Ketika neurotransmitter tiba di sel penerima, mereka berikatan seperti reseptor dan menyebarkan perubahan kimia di dalam sel, atau seringkali membuka saluran ion dan mengubah potensi listrik di seluruh membran. Yang terakhir atau yang keempat yaitu endokrin. Sistem komunikasi antar sel menggunakan hormon yang dilepaskan langsung ke aliran darah dan kelenjar endokrin, berfungsi mengontrol fungsi tubuh vital seperti metabolisme, pertumbuhan, reproduksi, dan respons stres secara lambat, namun menyeluruh, berbeda dengan sistem saraf yang lebih cepat. Dalam persinyalan endokrin, molekul persinyalan atau bisa disebut hormon diekspresikan oleh sel-sel endokrin khusus dan dibawa melalui sirkulasi untuk bekerja pada sel target di lokasi tubuh yang lain. Selanjutnya, analisis studi kasus dari artikel berjudul The Multiphase Role of Regulatory T-Cell in Sepsis, Mechanism, Heterogeneity, and Pathogen Therapies. Dengan materi yang dikaji, persinyalan molekuler sel. Penulis artikel bernama Ying Shuyin dan Xiong Lizhen yang terbit tahun 2025 di International Journal of Molecular Science. Latar belakang dan tujuan artikel yang kami dapatkan adalah sepsis merupakan kondisi kritis akibat respon imun yang tidak terkontrol terhadap infeksi, ditandai oleh fase hiperinflamasi yang diikuti imunosupresi. Salah satu sel kunci dalam regulasi respon ini adalah regulatory T-cell atau TREX yang dikendalikan oleh faktor transkripsi FOXP3. Permasalahan utama adalah peran TREX yang bersifat dua sisi atau bifasik. Pada fase awal, TREX gagal menekan badai sitokin. Pada fase lanjut, TREX justru terlalu aktif dan menyebabkan kelumpuhan sistem imun. Tujuan artikel ini adalah yang pertama, menganalisis mekanisme persinyalan molekuler yang mengatur diferensiasi dan fungsi TREX pada sepsis. Kedua, menjelaskan heterogenitas TREX berdasarkan jenis patogen. Dan yang ketiga, mengkaji potensi terapi berbasis modulasi sinyal molekuler secara spesifik dan tepat waktu. Untuk metode yang tercantum dalam artikel ini merupakan review yang merangkum berbagai penelitian tentang peran sel T regulator atau TREX pada sepsis. Metode biologi molekuler yang banyak dibahas meliputi analisis ekspresi FOXP3, aktivasi jalur sinyal seperti TGF beta 3 atau SMAD3, IL-10 atau STAT3, dan IL-2 atau STAT5. Serta kajian molekul permukaan TREX seperti CTLA-4, TIGIT, LAG-3, dan CD39. Nah, selain itu, digunakan juga pendekatan molekuler untuk mengkaji regulasi epigenetik, stabilitas FOXP3, serta perubahan metabolik sel TREX selama sepsis. Hasil kajian menunjukkan bahwa TREX memiliki peran dua sisi atau bifasik pada sepsis. Pada fase awal, TREX belum cukup menekan badai sitokin sehingga inflamasi tetap tinggi. Sebaliknya, pada fase lanjut, peningkatan dan aktivasi TREX berlebihan menyebabkan imunosupresi, menurunkan kemampuan tubuh melawan infeksi sekunder. Artikel ini juga membahas bahwa karakteristik dan fungsi TREX sangat dipengaruhi oleh jenis patogen atau bakteri, virus atau jamur, sehingga respon imun yang terbentuk berbeda-beda. Nah, kajian ini memberikan manfaat penting dalam memahami mekanisme molekuler keterlibatan TREX pada sepsis.
Pemahaman ini membuka peluang pengembangan terapi imun yang lebih tepat sasaran seperti terapi berbasis TREC, modulasi sitokin, atau penghambatan molekul imun tertentu sesuai dengan fase dan jenis patogen. Dengan pendekatan ini, diharapkan terapi sepsis menjadi lebih efektif dan aman. Untuk kesimpulannya, TREC merupakan komponen kunci dalam disfungsi imun pada sepsis dengan peran yang sangat dinamis. Aktivitas TREC dapat bersifat protektif maupun merugikan tergantung fase penyakit dan patogen penyebab. Oleh karena itu, strategi terapi sepsis perlu mempertimbangkan waktu intervensi, kondisi imun pasien, dan jenis patogen agar keseimbangan respon imun dapat tercapai secara optimal. Nah, menurut kelompok kami, artikel ini sangat relevan dengan materi persinyalan molekuler sel karena menunjukkan penerapan jalur persinyalan secara nyata pada kasus sepsis. Peran regulatory T-cell atau TREC yang dikendalikan oleh berbagai jalur sinyal seperti IL-2 atau STAT5 dan TGF-beta atau SMA3 membantu kami memahami bahwa persinyalan sel sangat mempengaruhi keseimbangan sistem imun. Pada artikel ini juga menegaskan bahwa persinyalan molekuler bersifat dinamis. Sinyal yang sama dapat memberikan efek berbeda tergantung pada fase penyakit, sehingga kesalahan regulasi sinyal dapat menyebabkan inflamasi yang berlebihan atau imunosupresi. Secara keseluruhan, artikel ini memperdalam pemahaman kami tentang pentingnya persinyalan molekuler sel dalam kondisi patologis dan relevan dengan tujuan pembelajaran UAS biologi sel dan molekuler. Sekian video pembelajaran berbasis analisis kasus dengan topik utama persinyalan molekuler sel dari kelompok 7. Kami mohon maaf apabila terdapat salah kata yang kami sampaikan. Semoga video pembelajaran ini dapat memenuhi nilai ulangan akhir semester pada mata kuliah biologi sel dan molekuler. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Analisis. Oh iya. Sekian video pembelajaran berbasis Kuliah dari kami. patogen penyakit dan patogen Efektif dan aman. Mana ada rapotannya? Ini teman. Sekian. Mata kuliah. Wes. Efektif dan aman. Apa sih? Sekian video dari kami.